Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini, Kamis 28 November 2024. Yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 20, demikian bunyinya. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah yang dimaksud Paulus dalam nats hari ini? Tetapi kamu bukan demikian. Hal ini menunjuk kepada cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah dan dengan pikiran yang sia-sia di ayat sebelumnya. Cara hidup dan pikiran mereka yang sia-sia itu antara lain disampaikan di ayat 18 sampai dengan ayat 19. Yang pertama, pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Yang kedua, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemasan. Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah cara hidup mereka dan pikiran mereka yang sia-sia. Tetapi kamu, jemaat di Efesus, tentu kita juga orang percaya, tidak demikian. Sebab kita telah belajar mengenal Kristus. Bagaimanakah cara kita mempelajari tentang Kristus? Paulus melanjutkan penjelasannya di ayat 22 sampai dengan ayat 32, di mana paling sedikit ada 11 poin yang perlu kita perhatikan dan untuk kita lakukan. Yang pertama, dia mengatakan di ayat 22, kita harus menanggalkan manusia lama. Yang kedua, kita harus dibaharui di dalam roh dan pikiran. Ayat 23. Yang ketiga, kita harus mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 24. Lalu yang keempat, kita harus membuang dusta dan berkata benar kepada yang lain. Ayat 25. Yang kelima, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 26. Selanjutnya yang keenam, Paulus mengatakan jangan memberi kesempatan kepada iblis. Ayat 27. Yang ketujuh, Paulus mengingatkan yang pernah mencuri, jangan mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Tertulis di ayat 28. Yang kedelapan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat 29. Selanjutnya, poin ke-9 dikatakan, jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Ya, ayat 30. Selanjutnya, poin ke-10, Paulus mengingatkan buanglah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah serta segala kejahatan. Ayat 31. Dan yang ke-11, di ayat 32 dikatakan, senantiasalah ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itulah hal yang perlu kita pelajari untuk mengenal dan hidup di dalam Kristus. Dari 11 poin yang disampaikan saudara-saudara, apakah sudah bisa kita miliki semua? Mungkin belum. Kalau sudah ada di antara 11 itu yang telah kita miliki, mari kita jaga dan tingkatkan. Namun yang belum kita miliki, kita harus berusaha setiap hari untuk membaharui diri, untuk
mengenal Allah dan berbeda dengan dunia ini seperti yang disampaikan Paulus dalam Roma 12 ayat 2. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Selamat beraktivitas di pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, karena Engkau telah membuat kami berbeda dengan dunia ini. Kami tidak sama dengan orang-orang yang tidak mengenal-Mu, tetapi kami harus senantiasa belajar untuk hidup bersama Kristus, hidup seperti Kristus menuju kesempurnaan. Ada banyak hal yang perlu kami perbaharui, ada banyak hal yang kami perlu pelajari. Kiranya Tuhan menguatkan dan memampukan kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini melakukan segala aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.